'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Meski ada di posisi 147, media Vietnam menganggap kekuatan timnas Indonesia berbahaya. Informasi bola selanjutnya, head-to-head timnas Indonesia versus Irak, Vietnam, dan Filipina. Seberapa besar peluang tim Garuda? Dan yang terakhir, Sandy Wallace pamit ungkap janji khusus ini kepada timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. If you think you're fucking better, see, I will outwork you, turn you to an enemy, hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. Ya, media Vietnam Soha menilai peringkat 147 FIFA tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya timnas Indonesia. Tim ini baru saja lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi berada di peringkat terbawah di grup F bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Soha menegaskan meskipun berada di peringkat 147, timnas Indonesia masih dianggap sebagai ancaman serius bagi Vietnam. Bagi timnas Indonesia, posisi 147 ranking FIFA saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan tim asuhan Sinteyong. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir berkat banyaknya pemain muda yang berkualitas, tulis Soha. Soha juga menyatakan grup F akan sulit diprediksi. Irak dianggap favorit meskipun sering kesulitan saat melawan tim ASEAN. Grup F ini merupakan grup yang paling sulit ditebak. Timnas Irak menjadi unggulan nomor 1, namun belakangan performanya belum terlalu stabil. Selain itu, Irak juga kesulitan saat bertemu dengan wakil Asia Tenggara seperti Vietnam ataupun Thailand di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha. Soha menyoroti bahwa Filipina adalah lawan yang serius dan tak boleh diremehkan setelah berhasil mengalahkan Kyrgyzstan. Maka dengan demikian, perjuangan timnas Vietnam di grup F diprediksi tidak akan mudah. Dan di informasi selanjutnya, ya, timnas Indonesia sudah dinanti 3 negara di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka adalah Irak, Vietnam, dan Filipina. Bagaimana dengan head-to-head tim Garuda melawan 3 tim tersebut? Ya, timnas Indonesia berhak lolos ke putaran kedua usai berjaya di putaran pertama. Tim asuhan Sinteyong mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor agregat sangat telak yaitu 12-0. Dalam leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 12 Oktober lalu, timnas Indonesia mencukur Brunei dengan skor 6-0. Skor identik kembali terulang pada leg kedua yang dihelat Stadion Nasional Hasan Al-Bolkiah pada Selasa 17 Oktober malam. Lantas seperti apa catatan pertemuan antara timnas Indonesia dengan para pesaing di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026? Ya, timnas Indonesia punya catatan buruk menghadapi Irak. Sejarah mencatat skuad Merah Putih tidak pernah menang dalam 6 laga yang sudah dimainkan. Timnas Indonesia menelan 5 kekalahan dan sekali imbang. Satu-satunya hasil imbang melawan Irak terjadi pada kualifikasi Piala Dunia di tahun 74 dengan skor 1-1. Timnas Indonesia juga punya catatan buruk yakni tak mampu menjebol gawang Irak dalam 4 laga terakhir, dan ini tentu menjadi tantangan berat untuk pelatih Sinteyong. Ya, Vietnam menjadi lawan yang tidak mudah untuk timnas Indonesia. Sejarah mencatat tim Garuda sudah 27 kali bertemu dengan Vietnam di berbagai ajang. Hasilnya cukup menarik, yakni timnas Indonesia dan Vietnam sama kuat dengan masing-masing meraih 8 kemenangan. Adapun 11 laga sisanya berakhir imbang. Namun timnas Indonesia sudah lama tidak mampu mengalahkan Vietnam. Kemungkinan terakhir yang diraih atas Vietnam terjadi pada Piala AFF 2016 dengan skor 2-1. Timnas Indonesia punya catatan positif dalam melawan Filipina. Skuad Merah Putih tercatat tampil dikdaya dengan tim berjulukan The Ascals itu. Sejarah mencatat timnas Indonesia sudah bertemu dengan Filipina dalam 25 pertandingan di berbagai ajang dan hasilnya adalah timnas Indonesia meraih 20 kemenangan. Adapun Filipina hanya menang 1 kali dan 4 kali imbang melawan timnas Indonesia. Satu-satunya kekalahan Indonesia atas Filipina terjadi pada Piala AFF 2014 dengan skor 0-4. Dan di informasi yang terakhir, ya, pemain naturalisasi Sandy Wallace berpamitan kepada timnas Indonesia. Adapun pamit yang dimaksud adalah kembali ke klubnya setelah menyelesaikan tugas di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Selain pamitan, Sandy juga mengucapkan janji khusus kepada skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja menyelesaikan perjuangannya di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sandy Wallace dan kolega itu telah menyingkirkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Setelah perjuangannya di putaran pertama selesai, para pemain timnas Indonesia pun kembali ke tanah air. Anak didik Sinteyong itu sudah tiba di Indonesia pada Rabu 18 Oktober kemarin. Setelah tiba di tanah air, pada pemain pun berpamitan untuk kembali memperkuat klubnya masing-masing. Hal itu pun juga berlaku bagi Sandy Wallace. Sandy pun berpamitan untuk kembali membela KV Mechelen di Liga Belgia. Diketahui Sandy menunjukkan permainan yang apik pada saat membela timnas Indonesia kemarin. Ia pun berperan penting di balik lolosnya tim Merah Putih ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan pertama, Sandy Wallace diplot Sinteyong bermain di gelandang bertahan. Meski tidak bermain di posisi aslinya, ia menunjukkan permainan yang solid dan sempat memberikan hadiah penalti. Kemudian pada pertandingan leg kedua, pemain berusia 28 tahun itu mengisi back sayap. Kehadiran Sandy langsung memberikan dampak karena berhasil memberikan assist untuk gol pertama skuad Garuda yang dicetak oleh Hoki Caraka. Meski begitu, di leg kedua, Sandy tidak tampil penuh. Ia ditarik keluar pada menit ke-61 dan digantikan oleh Asnawi Bangku Alam. Dan setelah berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke babak berikutnya, Sandy berjanji akan kembali lagi membela tim Indonesia di bulan November mendatang. Hal ini pun diungkapkan dalam unggahan Instagram pribadinya. Kualifikasi Piala Dunia babak pertama selesai. Sampai jumpa lagi di bulan November untuk round kedua, kata Sandy Wallace. Dan sebagai informasi, timnas Indonesia berhak lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di putaran kedua nanti, timnas Indonesia akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Adapun jadwal terdekat adalah melawan Irak dan Filipina pada bulan November mendatang. Sedangkan untuk melawan Vietnam baru dijadwalkan pada Maret 2024. Dan jika dilihat dari peta persaingannya di putaran kedua, Irak bisa dibilang menjadi kekuatan utama di grup F. Pasalnya Irak saat ini berada di peringkat ke-70 ranking FIFA. Selain Irak, Vietnam juga berpotensi menjadi batu sandungan timnas Indonesia. Pasalnya Vietnam sering membuat timnas Indonesia kesulitan saat berjumpa di pertandingan terakhir, sementara Filipina kemungkinan dapat dikalahkan oleh Garuda. Adapun mekanisme pertandingan putaran kedua nanti akan dilakukan secara kandang tandang. Nantinya, tim yang finish dua besar berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, plus ambil bagian di Piala Asia 2027.